Mana kasusnya? Kita udah sadar sekarang, ada hak orang lain yang kita zolimi. Orangnya udah meninggal, ahli warisnya nggak ketemu, duitnya udah di tangan, diapain? Diinfakkan. Kemana Pak? Boleh, tapi niatnya apa? Balas dendam. Ya dengan niat ini punya hak si fulan. Nebeng dong pahalanya. Ya nggak bisa Pak, duit siapa? Mudah-mudahan kebaikan kita menyalurkan pemilik, ya kita pun dapat pahala, jadi diperingan nanti di akhirat. Tapi kalau sebelum kejadian lebih nggak usah lah. Mulai sekarang jangan zolim sama orang. Dah, korupsi zolim nggak? Korupsi zolim nggak? Kok banyak yang ngelakuin ya? Kenapa? Nggak diundang pengajian sih, Mas Mustaqim undang. Koruptor suruh ngaji. Benar? Termasuk tuh di lapasnya bikin pengajian khusus. Iya, belum pengajian kebakaran lapas Tangerang. 44 tewas. Benar ya? Ya semoga saudara kita itu yang menjalani hukuman yang muslim yang udah tobat diterima tuh amal ibadahnya. Diampuni dosanya, dihindari siksa kubur dan neraka, dimasukkan surga. Mungkin dia lebih mulia dari kita loh. Benar kan? Ya iya. Makanya jangan suka ngenyek. Paham ngenyek? Ngerendahin ini. Tapi sebaliknya ada yang lupa diri. Sudah menjalani hukuman, keluar dari penjara, sewa mobil, cupnya terbuka kayak Liga Champion gini-gini lagi. Masya Allah, pakai bunga. Ini manajernya ya? Maaf ya, saya minum ya. Enggak, itu pun jadi pemikiran sama-sama. Jangan gitu dong. Syukur lapasnya nggak kebakaran ya. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi berapa komponen tobat? Hak Allah 3, hak sama manusia 4. Tambahin itu, minta maaf, kembalikan hak orang itu. Nah, jadi kalau kita penuhi tadi, kata Imam Ibnu Qayyim, mau bahagia, bersyukurlah. Kapan saja dapat apa saja, banyak sedikit, sering jarang, terlihat tersembunyi, syukuri. 2, apa? Sabar sampai mati. Dunia ladang ujian. Kita dibanding Nabi belum seberapa ujiannya. Benar? Benar kan? Iya. Ya memang ladang ujian. Mati masuk kubur jadi uji kok. Fitnah kubur. Di antaranya bentuknya membaca hadis Nabi. Disodorkan malaikat yang Allah tugaskan itu, menyodorkan 3 pertanyaan penting dan genting, penentuan itu. Gitu ya. Sistem gugur loh, nggak ada setengah kompetisi itu. Man rabbuka? Wa man nabiyuka? Wa ma dinuka? Baca hadis lain dari riwayat Utsman bin Affan. Siapa yang lolos ya, proses apa itu? Nah, pertama itu, proses berikutnya lebih mudah. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wa Islamu dini. Benar gak? Itu aja. Tidak ada proses yang lain. Baik ya. Nah jadi dunia ini ladang ujian, sabar. Ujian macam-macam. Penyakit. Benar ya? Kehilangan harta, kehilangan orang dicintai. Kita zona apa sekarang? Pak RT zona apa gitu? Zona nyaman. Luar biasa. Zona hijau ya. Nah, baik. Ya jadi ya ujian kan, banyak saudara kita telah mendahului baik terpapar maupun tidak. Benar ya? Tapi kalau walaupun tidak terpapar, orang tuh mana-mana udah negatif aja ke sana. Benar ya? Negatif enggak? Benar? Makanya nih di masa pandemi kata negatif dan positif jadi perhatian, Pak. Benar ya? Kalau habis tes PCR maunya apa? Negatif. Tapi kalau pengantin baru hasilnya maunya apa? Kok nggak konsisten sih? Nah jadi memang harus sabar. Terus yang ketiga apa tadi? Taubat. Nah insya Allah kita penuhi semua, tergolong orang yang bahagia ya. Baik, kemudian ketahuilah jamaah sekalian. Sekarang kita masuk ini, makanya Ustadz Mustaqim bilang apa? Udah adab akhlak aja, yang gampang praktis harian kan? Ya. Allah menciptakan kita manusia.
Sebagaimana Rasulullah bersabda tentang penciptaan 3 makhluk. Khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat Allah ciptakan dari apa? Cahaya, alam gaib. Benar? Cuma diberi akal, tapi tidak diberi nafsu. Makanya mereka tidak bergender. Dan jumlahnya jauh lebih banyak dari manusia. Yang paling mudah kita hadir berapa orang? Masing-masing kita ada malaikat pencatat 2 kali aja jumlah kita, banyakan mana? Itu yang paling gampang. Paham? Baik. Kemudian karena nggak punya nafsu, nggak ada penyimpangan. Selalu dalam ketaatan. Makanya surah Tahrim 66 ayat 6 tuh baca sampai habis. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun. Penjaga neraka siapa itu? Malaikat. Ghilazun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Penjaganya itu malaikat yang bengis dan kasar, yang tidak pernah maksiat, membangkang terhadap perintah Allah, dan mereka selalu mentaati perintah Allah. Karena nggak punya nafsu. Jadi nggak ada malaikat balelo, itu nggak ada. Paham? Kemudian makhluk yang kedua, wa khuliqatil jan mim marijin min nar. Diciptakan jin dari apa? Nyala api. Alam gaib juga. Jin diberi akal, juga diberi nafsu. Makanya bergender. Lantaran alam gaib kita nggak pernah kenalan. Benar ya? Ladies atau gen ya? Benar? Benar? Ladies atau gen? Atau 50-50, separuh-separuh nih? Transgender gitu? Mana ada? Di sini pernah nggak sholat jenazah? Jenazahnya transgender? Oh belum, berarti jangan sampai. Kenapa? Kasihan imamnya. Ingat nggak praktek sholat jenazah? Ini masalah posisi imam. Dikaitkan sama gender. Kalau jenazahnya laki, posisi imam di mana? Kepala. Kalau jenazahnya perempuan, posisi imam di tengah. Kalau transgender, bingung. Nah kan bingung kan. Lebih bingung lagi ketika baca doa, domirnya apa? Kalau laki Allah maghfir lahu, kalau perempuan Allah maghfir laha, kalau transgender huha huha huha. Rasain itu. Sampaikan Mas ya. Udah laki-laki aja deh, jangan putus asa, haram menolak takdir Allah. Kasih tahu ya. Awas lu. Sampai mana tadi? Oh, pencipta. Nah, jadi jin dari apa tadi? Api. Diberi akal, diberi nafsu, makanya bergender. Kemudian kita nih, wa khuliqa Adam, disebut manusia pertama Adam kan? Ya, mimma wusifalakum. Diciptakan dari apa yang disifatkan kepadamu. Adam min turab, dari apa? Tanah. Karena Allah langsung menciptakannya. Manusia pertama Adam. Adam diciptakan dari tanah. Manusia kedua pasangannya siapa? Siapa? Bagus, yang lain nyebut Nyonya Adam katanya. Siapa Nyonya Adam? Udah bel gimana? Gak apa-apa, lewat dikit ya. Tanggung nih. Bersaut-sautan aja itu. Luar biasa. Baru kali ini saya dengar musola belnya ada 2. Masuk Guinness Book ya. Nah, udah habis. Baik. Jadi diciptakan Adam dari tanah. Pasangannya siapa? Hawa. Dari apa? Tulang rusuk Nabi Adam. Maka dengan demikian kedua manusia awal ini nggak punya orang tua, nggak ngalami alam kandungan. Benar? Loh, karena Allah langsung ciptakan nggak? Tetapi anak cucu keturunannya termasuk kita pasti mengalami alam kandungan. Nah, ketika kita anak cucu keturunannya berproses, lihat surah Al-Hajj surah 22, mulai dari ayat kelima itu. Di situ disebutkan. Sesuai dengan hadis Nabi juga, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik. Itulah proses alam kandungan. Setetes sperma mengendap 40 hari, berubah tahap kedua menjadi segumpal darah. Benar? Jarang nanya bininya nih. Bertanggung jawab dong. Setelah menjadi segumpal darah, mengendap lagi 40 hari jadi segumpal daging enggak?
40 agregat kali 3 berapa? 120. Konversi balik jadi bulan bagi 30. 4 bulan. Itu alam kandungan. Nah ini supaya kita mawas diri, sadar diri siapa sih kita sebenarnya. Makanya lihat surah Az-Zariyat. Supaya kita tahu bahwa hidup di dunia ini harus fokus pada tujuan. Jangan udahlah ikut air mengalir aja gitu ya. Ya enggak begitulah, enggak jelas itu. Enggak punya prinsip. Harus punya tujuan. Goals bahasa manajemen. Bukan sepak bola ya. Tujuan bukan artinya. Main goal, tujuan utama. Nah, surah Az-Zariyat 51 ayat 56 disebut dua makhluk yang tadi itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk apa? Nah, disitulah main goal kita. Sadari kehadiran kita di dunia ini untuk beribadah. Kenapa malaikat nggak diikutin? Karena nggak punya nafsu. Tidak ada penyimpangan. Dua makhluk ini walaupun bahan baku beda, alamnya beda, tapi sama-sama diberi akal, sama-sama diberi nafsu nggak? Berpotensi ada yang taat, ada yang menyimpang nggak? Loh, jin ada yang taat, tapi ada yang menyimpang. Jin pertama yang menyimpang itulah iblis yang menggoda bapak moyang kita. Benar? Baca dong surah Al-Baqarah. Ini kisahnya ada. Nah, setelah kita tahu apa tujuan kita untuk beribadah, maka upayakanlah segala macam gerak-gerik kita sepanjang hidup semuanya bernilai ibadah. Ambil di kitab fikih, ibadah itu ada mahdoh, ada ghairu mahdoh. Apa maksudnya? Mahdoh berkaitan pada Allah, berhubungan. Tapi ghairu mahdoh selain berkaitan sama Allah juga berkaitan apa? Sama manusia. Jadi fokuslah kepada tujuan utama itu untuk beribadah. Kita hadir di sini untuk ibadah nggak? Bapak hadir di sini apa adanya atau ada apanya? Meskipun di meja saya nggak ada apa-apanya, tapi alhamdulillah ada kopi 2 jenisnya tuh. Ini luar biasa nih Pak. Jarang-jarang loh Pak. Luar biasa ini. Wah, loh. Besok ingetin ya. Luar biasa. Ini nggak kepilih RW aja begini, gimana kepilih ya? Maaf. Makasih. Pak Ade jangan ngenyek toh. Ya wes, baik jamaah sekalian, ini bahasan pembuka kita ya. Jadi sudah kita singgung tadi apa? Mau bahagia? 3. Syukur, sabar, taubat. Kemudian apa lagi? Fokuslah kepada tujuan penciptaan. Untuk apa? Beribadah. Nanti babak kedua kita sambung ya. Masih seputar adab akhlak praktis keseharian kita. Yang saya ambil, saya rangkum dari Al-Quran, As-Sunnah dan penjelasan para ulama. Supaya kita langsung bisa praktekkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Ada yang disampaikan sebelum ditutup kita sholat isya? Monggo. Saya mulai dari Pak RW ya. Mau? Oh, ya nggak apa-apa. Oh, mantan katanya. Oh gitu. Ya, silakan Mas Heru. Alhamdulillah. Ya, silakan Mas Heru. Iya, segera. Nah, kalau kita compare dengan perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, kan konten perintahnya itu tidak bersegera kan? Waktu sholat, itu dibagi sekian. Nah ini pasti makna di Al-Quran itu pasti tersirat itu saja. Biasanya perintah Allah itu ada makna. Iya. Nah itu bagaimana penjabaran berkaitannya? Karena kalau bicara ngobrol langsung Allah tegaskan bersegera gitu kan? Iya. Tidak. Kenapa tidak puasa juga bersegera untuk puasa, sholat bersegera untuk sholat? Ya. Nah, itu bagaimana kita? Ya. Baik, terima kasih. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Mas Heru tadi menyinggung surah Al Imran ya, ayat 133. Ada kata perintah fi'il amr wasari'u, asri, menyegerakan, ya, mempercepat. Ila maghfiratim mir rabbikum. Ini kaitan bahasan kita taubat. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan. Nah, ini muncul karena apa? Kita bakal mati. Karena tobat itu ada batasnya. Makanya disuruh segera. Jawabannya di hadis Nabi. Tahu nggak batas pendaftaran terakhir tobat? Kalau batas pendaftaran vaksinasi kapan? Udah 2 kali apa booster semua nih, diem-diem aja ini. Oh, gitu. Rasulullah bersabda, ada di kitab Riyadhus Shalihin bab tobat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Pernah dengar? Itulah kaitannya dengan surah Al Imran bersegera. Karena tobat ada batas pendaftarannya. Allah sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum ruhnya melewati tenggorokan. Kita bakal mati, ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi kapannya gaib enggak? Itulah kaitannya kalimat penyegeraan. Adapun dibandingkan dengan sholat dan puasa, tentu kita bicaranya penyegeraan yang lain. Di hadis yang lain, Rasulullah secara umum dalam beramal juga ada perintah penyegeraan. Pakai kalimat badiru bil a'malis sholih. Bersegeralah kamu dengan melakukan amal sholih. Sholat, puasa dan lain sebagainya amal sholih bukan? Berarti disuruh segera juga dong. Badiru bil a'mal. Fitanan kakito'in lailil muslim. Sebelum datangnya fitnah yang begitu gelap, seperti potongan gelap yang sangat gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Rasulullah kasih contoh konkret. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Fitnah akhir zaman kan seperti itu. Makanya kita harus nantiasa waspada. Mohon ampun segera, kewajiban juga segera dong. Benar ya? Ini bukan masalah racing siapa yang duluan, skala prioritas. Semua yang penting segera. Kenapa? Di akhir zaman lihat fitnahnya. Ada orang pagi masih beriman, sore sudah. Begitu cepatnya switch akidah. Benar ya? Transfer keyakinan. Sebaliknya pun demikian. Sore masih beriman, pagi udah kafir. Bahkan sekarang orang murtad bangga diviralkan. Benar? Lihat aja itu. Awas promo itu. Waspadalah. Ya promo supaya apa? Supaya banyak follower. Kadang saya baca, saya semakin tenang setelah murtad. Gelok nggak itu? Tenang apanya? Gelisah tuh tanya hatinya. Gelisah Anda itu. Terus, ya ditutup hadis ini apa? Kenapa kok akhir zaman sering terjadi switch begitu ya? Pagi beriman, sore kafir. Sebaliknya, sore beriman, pagi kafir. Orang macam itu yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena mereka menggadaikan agamanya dengan kenikmatan sedikit dari dunia. Nah, kembali pertanyaan Mas Heru, jadi penyegaran tobat ya udah jelas. Tapi pada konteks yang lain penyegaran kewajiban seperti sholat contohnya ya juga harus. Ada hadis sahabat bertanya, ayul amali afdolu? Amal macam apa yang lebih utama? Rasulullah menjawab apa? As-sholatu ala waqtiha. Pernah dengar? Sholat pada waktunya. Ini udah masuk waktu belum? Udah masuk waktu enggak? Ya segera. Tapi pada konteks tertentu. Nah ini juga jadi kaitannya fikih ini. Bila sholat waktunya sudah tiba, kalau ada persyaratan yang dibenarkan syar'i, sementara itu boleh ditunda. Momennya 3. Boleh. 1, menahan hadas. Paham Pak? Walaupun sudah masuk waktu, tunaikan dulu dong hadasnya. Benar? Setoran tunai Pak. Jangan transfer m-banking, nggak bisa. Gara-gara pengen dapat jamaah pertama sampai nahan apa? Nggak bakalan khusyuk. Boleh nggak menunda itu? Karena ada alasan nggak? Menahan hadas. 2, menahan lapar. Kalau ada orang memang belum makan, ya Pak ya dari pagi sudah keringetan menggigil, udah lemas sampai pingsan. Ini waktu isya tiba, duluin mana?
Duluin mana Pak? Karena menyangkut nyawa. Kan ada skala prioritas kan? Lebih baik mana? Sholat ingat makan atau makan? Yang mana? Oh, ini kayaknya praktek semua nih. Boleh. Tapi kalau setiap saat, aku belum sholat, lapar mas katanya. Lo kerjaan aja itu. Yang ketiga, ngantuk berat. Misalnya ada orang kerja pabrik, shift berapa itu? Ya gitulah, pulang. Kan menjelang subuh tuh. Ya subuh kan sekarang 4:30 ya. 4:30 kan misalnya gitu, 4:30. Pulanglah sampai rumah jam ya 4:45 atau tepat jam 4. Setengah jam lagi subuh gak itu? Bilang sama istrinya, panggilnya apa? Ayang Beb atau Hani? Hei, panggilnya apa? Nah, tolong ya saya mantuk berat mata sepet ini ya, tapi nanti bangunin saya. Benar nggak? Ya udah. Karena nggak boleh sholat dalam keadaan ngantuk seperti orang mabuk. Ingat ayatnya? La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kamu menegakkan sholat dalam keadaan ngantuk seperti orang mabuk, nggak menyadari apa yang diucapkan. Zaman sahabat terjadi itu, maksa ngantuk sholat, baca surah Al-Kafirun jadi imam, terbalik-balik. Wala antum wala ana gitu. Kejadian itu. Kita aja yang sadar baca muter-muter wala ana wala antum wala ana wala antum. Makmumnya sebel, lakum. Maaf ya nggak ada di hadis. Jelas Mas Iru ya. Jadi segala macam kebaikan harus disegerakan. Tapi lihat konteks masing-masing. Pembicaraan kita tentang tobat. Kenapa kok lebih dikedepankan? Karena tadi tobat ada batasnya. Kita bakal mati. Mati itu goib. Benar? Benar nggak? Sepanjang orang itu udah tobat, walaupun sholat waktunya sudah tiba, dia belum sempat melaksanakan, tapi sudah tobat, gimana? Ya kan? Sepanjang ada alasannya, bukan meninggalkan kewajiban, keburu mati. Benar Pak? Wallahu ta'ala a'lam. Gitu Mas Heru ya? Baik. Gimana sudah bel? Cukup ya? Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberi ampunan, hidayah taufik, keberkahan bagi kita sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk orang beruntung di dunia maupun di akhirat kelak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.